Tears from tears from Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Budi Utomo dengan NPM 2241151. Sebelumnya saya sudah membahas tentang materi fungsi manajemen sumber sebagai partner mendesain rencana pekerjaan. Nah, sekarang kita akan membahas materi MSDM tentang penarikan rekrutmen sumber daya manusia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pentingnya penarikan rekrutmen sumber daya manusia yang efektif. Jadi, kenapa sih bisa sepenting itu? Karena penarikan atau rekrutmen sumber daya manusia yang efektif sangat penting karena dalam dunia bisnis di dunia organisasi modern. Proses rekrutmen yang baik memainkan peran kunci dalam membentuk budaya perusahaan, mengidentifikasi dan mendatangkan bakat yang dibutuhkan, serta mendukung pertumbuhan dan keberhasilan organisasi. Selain itu, penarikan dan rekrutmen sumber daya manusia yang efektif merupakan langkah penting bagi kesuksesan organisasi. Melalui proses ini, organisasi dapat mendapatkan kandidat berkualitas yang dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan perusahaan. Jadi, dalam rangka mencapai penarikan rekrutmen sumber daya manusia yang efektif, organisasi perlu memiliki strategi rekrutmen perencanaan dengan baik, memahami kebutuhan spesifik mereka, menggunakan alat atau metode rekrutmen yang sesuai dan mengukur kinerja rekrutmen secara teratur. Dengan cara ini, organisasi dapat memastikan bahwa mereka mendatangkan bakat yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia mereka. Selanjutnya, metode dan proses penarikan atau rekrutmen sumber daya manusia yang efektif. Penarikan atau rekrutmen sumber daya manusia yang efektif melibatkan proses yang terstruktur dan metode yang cermat untuk menemukan dan mendatangkan individu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan langkah dalam metode proses penarikan yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan organisasi dan menentukan profil ideal kandidat yang dicari. Kedua, ada sumber daya mencari, jadi menyusun strategi dan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencari calon kandidat berkualitas. Yang terakhir, seleksi dan penilaian. Jadi melakukan seleksi dan penilaian kandidat secara objektif melalui variasi tes dan wawancara. Nah, jadi penarikan atau rekrutmen sumber daya manusia yang efektif memerlukan komunikasi yang baik antara departemen HR dan manajer dan pihak terkait lainnya. Proses ini juga harus objektif, transparan, dan adil untuk mengidentifikasi kandidat terbaik yang akan mendukung pertumbuhan dan tujuan organisasi. Selanjutnya, pencarian calon kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pencarian calon kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi merupakan tahap kritis dalam proses penarikan atau rekrutmen sumber daya manusia yang efektif. Untuk melakukan pencarian ini, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, publikasi lowongan atau job fair. Jadi menggunakan platform publikasi atau event job fair untuk menjangkau calon kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, rekomendasi karyawan dan jaringan. Jadi memanfaatkan rekomendasi karyawan yang telah dipercaya dan memperluas jaringan untuk mencari calon kandidat yang berkualitas. Yang terakhir, pencarian online. Jadi menggunakan platform online seperti Landit untuk mencari dan menghubungi calon kandidat potensial. Pencarian calon kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi adalah kunci untuk mendatangkan bakat yang akan mendukung pertumbuhan dan menyukseskan perusahaan Anda. Pastikan proses ini berfokus pada pemilihan kandidat yang memiliki kemampuan dan karakteristik yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan budaya organisasi. Dan penilaian kandidat secara objektif. Seleksi dan penilaian kandidat secara aktif adalah langkah penting dalam proses penarikan atau rekrutmen sumber daya manusia yang efektif. Proses seleksi yang objektif membantu organisasi dalam memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan posisi pekerjaan dan menghindari bias serta penilaian yang tidak adil. Tahapan dalam seleksi dan penilaian kandidat ini ada beberapa, yaitu tes mikropotensi. Jadi menggunakan tes kompetensi untuk mengukur kemampuan calon kandidat sesuai dengan persyaratan pekerjaan.
Lalu wawancara tekstual, yaitu menggunakan pertanyaan terstruktur yang konsisten untuk mendapatkan informasi yang relevan dari calon kandidat. Dan referensi dan background check, yaitu melakukan pengecekan referensi dan latar belakang calon kandidat untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan. Jadi, seleksi dan penilaian kandidat yang objektif adalah penting untuk memastikan bahwa organisasi mendatangkan bakat yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan menghindari bias yang dapat mengarahkan pada keputusan yang tidak adil. Dengan menerapkan proses seleksi yang objektif, Anda dapat memaksimalkan peluang untuk mempekerjakan individu yang akan berkontribusi secara positif terhadap kesuksesan organisasi. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan karyawan. Sebagai investasi jangka panjang, setelah perekrutan, organisasi harus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting bagi perusahaan organisasi. Ini adalah proses yang melibatkan memberikan karyawan pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan keterampilan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam peran mereka saat ini dan berkontribusi pada pertumbuhan dan inovasi organisasi. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas, pengembangan keterampilan, dan lainnya. Jadi, investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan memerlukan sumber daya dan waktu, tetapi manfaat jangka panjangnya termasuk meningkatkan kinerja, retensi karyawan, dan daya saing organisasi yang lebih baik. Organisasi yang melihat pelatihan dan pengembangan sebagai investasi jangka panjang cenderung mendapatkan hasil yang lebih baik dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang terakhir, dampak positif dari penarikan atau rekrutmen sumber daya manusia yang efektif pada kesuksesan organisasi. Dampak positif pada materi ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, kinerja organisasi yang unggul. Jadi penerimaan karyawan berkualitas meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu talenta yang berkembang. Jadi memperoleh karyawan yang dengan potensi yang berkembang dapat mempengaruhi kebutuhan di masa yang akan datang. Reputasi positif, karena penarikan dan rekrutmen yang efektif mencerminkan reputasi positif organisasi dan menarik minat calon kandidat yang berkualitas. Jadi pengaruh positif dari penarikan SDM yang efektif pada kesuksesan organisasi mencakup peningkatan kinerja, pertumbuhan, kepuasan karyawan, dan kemampuan untuk bersaing di pasar. Investasi dalam rekrutmen yang baik menghasilkan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.